Sudah, Bu. Ya, kita yang mau mematikan kamera silakan Ibu share screen dulu. Sudah lihat layar semua? Sudah Lihat lihat nggak, Bu? semua? Oke, semua sudah lihat layarnya? Lihat. Sudah, Kelihatan. Oke, baik, Bu. kita masuk di yang pertama tentang draft artikel ilmiah. Kenapa Ibu masih harus mengulang 5 menit dulu ini? Karena masih banyak yang WA ke Ibu, masih banyak yang WA menanyakan tentang tugas 3. Jadi Ibu harus mengulang dulu sedikit sebelum akhirnya kita submit ke tugas 4. Itu yang pertama. Yang kedua, mohon kita mengerjakannya dengan baik karena kami kemarin rapat dengan pihak UT, tidak bisa mahasiswa dinyatakan lulus mata kuliah karya ilmiah, tidak dinyatakan lulus jika Ibu memberikan nilai 74. Kalau Ibu memberikan nilai 74 minimal 75. Kalau Ibu memberikan nilai 74 berarti kita sama-sama tidak lolos. Tapi Ibu berupaya semaksimal mungkin kita jangan ada nilai 70-an, baik 74, 75, 76 dan seterusnya, minimal 80. Target Ibu minimal 80. Mudah-mudahan ada yang lebih. Kalau yang bagus sekali biasanya Ibu kasih sampai 85 gitu. Tapi Ibu mengharapkan tolong kita benar-benar optimal supaya jangan ada nilai 74 sampai 79. Ibu upayakan kita minimal lulus dengan nilai 80. Ibu upayakan. Oke, kemudian kita lihat Ibu harus mengulang ini karena ada beberapa yang selalu bertanya lagi tentang tugas 3. Oke, jadi tugas 3 itu awali dulu dengan judul. Kemudian jangan lupa masih banyak yang masih keliru. Nama email, diikuti nama dulu. Nama pertama misalnya Mas Faiz namanya. Terus di bawah nama itu ada email. Di bawah email diikuti prodi, misalnya prodi manajemen atau prodi apa, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Terbuka. Jadi didahului dulu dari prodi dulu. Kemudian menunjukkan nama penulisnya. Setelah nama, email dan prodi, setelah nama ini namanya penulis pertama misalnya tadi Mas Faiz tadi diikuti angka 1 artinya penulis pertama. Kemudian diikuti dengan nama tutornya 2 misalnya namanya Ibu dan seterusnya. Namanya Ibu itu tolong di tugas 4 tidak usah sebut dari Politeknik Negeri Kupang, tidak perlu. Langsung saja. Cukup yang dijelaskan adalah pesertanya, mahasiswanya, nama, email, dan prodi. Kalau nama ditulis di belakang nama ditulis angka 1, kemudian di bawah kamu punya nama enter dulu atau boleh sejajar, boleh namanya Ibu, emailnya Ibu dan prodinya Ibu tidak usah. Cukup namanya kamu, kemudian emailnya kamu dengan prodi, diikuti dengan universitas terbuka dan seterusnya. Kemudian masih banyak tugas 4 kemarin, tugas 3 yang Ibu buat catatan. Catatannya di mana? Ya di emailnya gitu. Maaf, di abstraknya. Pada abstrak itu, abstrak meliputi semua dari pendahuluan sampai di saran. Diambil yang penting-penting, poin pentingnya. Jangan hanya abstrak itu hanya tentang menerangkan tentang judul, terus latar belakang dengan masalah, tidak, tapi sampai di kesimpulan dan saran. Jadi abstrak memberikan ringkasan tentang inti penelitian yang meliputi ada tujuan penelitiannya apa, menggunakan metode apa, hasil penelitian kamu bagaimana, kesimpulannya apa, dan sarannya apa. Jadi harus memuat semua, harus memuat ini secara keseluruhan dari ringkasan penelitian, dari tujuan, metode, kesimpulan, sampai di sarannya. Ini di abstrak. Kemudian yang sering kita lupa, ada di catatan di tugas 3, yang sering kita lupa adalah membuat kata kunci. Harus ada kata kunci. Misalnya judulnya tentang pengaruh kinerja keuangan terhadap kredibilitas. Kata kuncinya misalnya kita pakai kredibilitas, atau misalnya kita pakai kata analisis, harus menggunakan kata kunci. Jadi wajib hukumnya di bawah abstrak itu ada kata kunci, minimal 3 kata kunci, minimal 3 kata kunci
di bawah abstrak. Apa yang diambil untuk jadi kata kunci adalah judulnya kita. Inti penekanan judul kita, misalnya tadi pengaruh kinerja keuangan, berarti kinerja keuangan itu kata kuncinya. Jadi diambil topik-topik yang penting di judulnya. Kemudian setelah abstrak, ini tadi ada kata kunci minimal 3. Kata kunci membantu mengidentifikasikan topik utama. Jadi topik utama kita apa, itu yang ditaruh di kata kunci. Kemudian turun dari kata kunci, kita masuk di pendahuluan, yaitu memberikan apa sih latar belakang masalahnya, alasannya apa kita ambil judulnya, kemudian tujuan penelitian kita apa, kemudian eh, konteks penelitian tersebut. Setelah pendahuluan, kita nanti ada metodenya. Kita menjelaskan metode, apakah kita menggunakan kualitatif, apa kita menggunakan kuantitatif. Kalau kuanti pasti ada populasi, ada sampel, dijelaskan. Dijelaskan populasinya apa, sampelnya apa, berapa orang, kemudian apa itu pengertian sampel, apa itu pengertian populasi, menurut siapa. Menurut ahli siapa, itu dijelaskan di metode. Oke, kemudian kita lanjut lagi. Setelah metode akan ada hasil dan pembahasan. Oke. Hasilnya dulu misalnya penelitiannya kualitatif atau kuantitatif. Hasil uji statistik seperti apa? Hasil ujinya seperti apa? Misalnya dia berpengaruh ataupun tidak berpengaruh. Itu dijelaskan di pembahasan. Jadi hasil ini masih merupakan data mentah. Tabel-tabel itu masih dijelaskan di hasil. Misalnya tabel berapa respondennya, bagaimana uji validitasnya, uji reliabilitasnya, itu di hasil. Sedangkan pembahasannya adalah penjelasan secara lebih mendalam, penjelasan secara lebih mendalam dari hasil penelitian. Hasil penelitian misalnya pengaruh, apa maknanya pengaruh? Apa maknanya signifikan? Itu dijelaskan di pembahasan. Oke, setelah masuk di pembahasan, kita yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Dalam kesimpulan dan saran adalah kita menyimpulkan hasil penelitian kita itu misalnya kuantitatif, dia berpengaruh atau tidak. Kalaupun berpengaruh, apa maknanya? Kalaupun tidak berpengaruh, apa maksudnya? Kemudian dari kesimpulan kita buat saran. Misalnya pengaruh kinerja pegawai terhadap kredibilitas. Misalnya pengaruhnya rendah, pengaruhnya lemah, uji pengaruh dari statistik tadi, apa yang kita sarankan? Jadi apa yang kita sarankan tidak boleh lepas dari kesimpulan. Apa yang kita simpulkan, itu yang kita sarankan. Jadi tidak boleh terpisah atau berdiri sendiri. Jadi tidak boleh berpisah atau berdiri sendiri. Jadi kesimpulan dan saran adalah satu kesatuan. Apa yang kita simpulkan, itu yang kita sarankan. Misalnya hasil uji statistik kita bagus, atau misalnya berpengaruh besar, misalnya pengaruhnya 80% atau 90%. Kita bisa menyarankan, oh dipertahankan, misalnya kompensasinya harus dipertahankan. Kalau lemah, berarti disarankan untuk meningkatkan ini kredibilitasnya dengan cara apa-apa-apa, dikasih saran. Oke, kemudian daftar pustaka. Kemarin mohon maaf, ada beberapa dari kita yang menuliskan karya ilmiah, daftar pustakanya tidak mengacu pada orang yang kita ambil untuk yang kita ambil bukunya, yang kita ambil jurnalnya, di penelitian artikel ilmiah kita itu tidak boleh. Jadi daftar pustaka mengacu pada orang atau ahli yang kita ambil rujukannya. Kalau kita tidak ambil bukunya dia, kita tidak ambil jurnalnya dia, jangan mencantumkan nama orang tersebut di daftar pustaka. Itu tidak boleh. Ada beberapa, ada 3 orang yang ibu dapat begitu. Kita tidak ambil orangnya sebagai referensi di daftar di bab 1, bab 2, ataupun bab 3, tapi tiba-tiba orangnya ada di daftar pustaka. Itu tidak boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, daftar pustaka tolong kalau bisa menggunakan Mendeley. Yang ketiga adalah daftar pustaka itu tolong disusun menurut urutan abjad. Kemarin ada 4 orang dalam catatan ibu yang ibu sudah masukkan bahwa tolong daftar pustaka itu disusun menurut urutan abjad. Dari ahli yang berhuruf abjad A, B, C sampai di Z. Disusun menurut urutan abjad. Jangan yang pertama A, terus yang ketiganya ada K. Sugiono, terus nomor keempatnya misalnya Charlie, jangan. Jadi disusun menurut urutan abjad dari A sampai Z. Oke.
Kemudian ini slide terakhir. Kita masuk ke tugas 4, slide terakhir. Bagi ini info resmi dari info resmi dari UT. Stop rekam.